Zakat mal dan zakat fitrah harus dipisah. Jadi harus 3, fidyah, zakat fitrah, zakat mal. Fidyah ini sama dengan zakat fitrah, tidak boleh untuk yang lain kecuali untuk fakir miskin, malah murni miskin ini. Tidak boleh untuk yang lain-lain, fidyah. Assalamualaikum Ustaz, saya ya ini ada namanya juga, tidak enak saya sebut ini, tapi baik. Derek tanya, ya di desa saya di Madiun, zakat fitrah misalnya warganya 100 orang, 40 kakak, nanti terus dibagikan kembali kepada warga tiap-tiap rumah miskin atau sedang dapat 1 takaran, terus lebihnya sisa 60 taker dijual untuk operasional masjid. Ini berlaku mulai tahun 76 semasa saya masih jadi panitia. Ini arahan dari sesepuh dulu. Apa boleh zakat fitrah dialokasikan kebutuhan lainnya? Ya, yang sudah terlanjur ya pecut diceplakno, wis kebacut diapakno. Tapi kalau yang akan datang waspadalah. Jadi panitia zakat harus ngerti. Pun ini zakat fitrah. Zakat fitrah dikumpulkan oleh panitia, kemudian dibagi kepada orang-orang yang tadi zakat juga, orang miskin sekitar yang tadi zakat boleh. Karena zakat fitrah itu wajib bagi orang yang masih punya kelebihan makanan 1 hari. Kelebihan 1 hari itu wajib zakat, walaupun miskin. Tapi nanti boleh mendapat bahkan bisa lebih dari zakatnya, boleh. Yang masalah itu kemudian tinggi apa gimana? Biaya masjid ya, untuk dialokasikan untuk kebutuhan lainnya, untuk masjid juga jangan. Untuk zakat fitrah mayoritas ulama menyatakan harus ke fakir miskin. Imam Syafi'i boleh untuk masjid jika masjid itu untuk penampungan orang miskin. Jadi pokoknya miskin wis zakat fitrah. Kecuali Imam Malik, memang Imam Malik membolehkan jika di situ sudah tidak ada orang miskin. Di tempat itu sudah tidak ada orang miskin, maka dialihkan untuk masjid boleh. Tapi kalau zakat fitrah tidak usah kakean pola untuk fakir miskin, memang begitu peruntukannya, ayatnya, hadisnya memang ke situ. Kalau innamas shadaqat surat atau ayat 60 itu untuk zakat mal, secara umum ada 8 asnaf itu. Kalau zakat fitrah mayoritas ulama mazhab 4 nih, itu mengharuskan fakir miskin dan tidak boleh untuk yang lain. Kecuali mazhab Maliki tadi ada apa semacam persyaratan, boleh ya, tapi kalau sudah tidak ada orang miskin di sekitar itu. Jadi nanti kalau ada zakat, ini sebentar lagi kan, zakat mal dan zakat fitrah harus dipisah. Jadi harus 3, fidyah, zakat fitrah, zakat mal. Fidyah ini sama dengan zakat fitrah, tidak boleh untuk yang lain kecuali untuk fakir miskin, malah murni miskin ini. Tidak boleh untuk yang lain-lain. Fidyah ngertos ya. Jadi orang yang tidak puasa misalnya itu kemudian bayar fidyah. Fidyah, fitrah, mal. Biasanya lalu dicampur. Sudah berulang kali saya sampaikan, panitia harus ngerti ini. Kalau yang sudahlah dalile pecut diceplakno mau. Tapi kalau ini yang akan datang, ayo dilaksanakan bahwa zakat mal lah yang agak lebih leluasa kepada siapa dan untuk apa. Itu pun juga terikat pada 8 asnaf surat At-Taubah ayat 60 itu loh. Zakat fitrah terutama fakir miskin, kecuali kalau sudah tidak ada fakir miskin, baiknya dikirim ke tempat lain yang terdekat untuk fakir miskin. Pokoknya untuk fakir miskin. Walaupun Imam Malik membolehkan untuk yang lain, tapi itu qaid, ada pembatasan ketentuannya atau bersyaratnya. Kemudian fidyah mutlak untuk orang miskin. Jadi jangan dicampur sebab peruntukannya berbeda. Oke, kalau fitrah dengan
zakat fitrah dengan fidyah ini asal diperuntukkan fakir miskin boleh semua, boleh dicampur, boleh jadi satu. Kalau yakin nanti untuk fakir miskin. Tapi yang murni untuk fakir miskin memang fidyah. Yang fitrah tadi memang masih ada opsi sedikit berbeda. Tapi yang mal memang boleh agak luas untuk 8 itu. Jadi gitu ya. Hendaknya juga kita patuhi para ulama itu berijtihad, berpikir, memeras pikiran bertahun-tahun, berpuluh tahun itu ya dalam rangka memproduk hukum yang kita ketahui, kita karek moco, karek melaksanakan itu. Dulu mereka membaca Al-Quran, membaca hadis, kemudian bermusyawarah, berijtihad, berkelana. Imam Syafi'i rahimahullah hanya mencari satu hadis, beliau harus berjalan 2 bulan dari waktu itu di Baghdad. Beliau itu kan tinggalnya di Baghdad, kemudian harus ke Damaskus. Itu kalau zaman itu kan tidak ada mobil, itu satu hadis, hanya mencari hadis la wasiyata liwarithin, tidak boleh wasiat untuk ahli waris. Itu dhisik endi karo Al-Qur'an khairunil wasiyah, itu intaraka khairunil wasiyah, itu dulu mana coba. Jadi para ulama itu sudah sangat ekstravaganza ya untuk menemukan hukum-hukum yang sekarang kita tinggal laksanakan itu.